Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Super kali ini kita telah memasuki saga baru, yaitu dimana Goku menyelamatkan Terang Dewasa untuk mengembalikan masa depan dalam perdamaian. Kemudian kita akan diperlihatkan Terang yang sedang berlari karena sedang dikejar oleh sosok misterius. Kita pun akan diperlihatkan sosok yang masih mengejar Terang. Dia berwarna hitam seperti bayangan, namun masih belum diketahui sosok itu siapa. Kemudian sosok tersebut segera menembakkan tembakan laser ke arah kota untuk mencari keberadaan Terang. Dan hancurnya semua kota yang ada di masa depan kemungkinan besar disebabkan oleh musuh baru tersebut. Kemudian Terang yang berhasil lolos dari makhluk tersebut segera masuk ke dalam suatu bangunan dan akhirnya bertemu dengan ibunya yang saat ini sedang mengerjakan suatu proyek. Nampak dari pertemuan di antara Terang dan juga Bulma kalau mereka berdua sudah lama tak bertemu. Di sini Bulma pun memberikan bahan bakar kepada Terang untuk dirinya bisa pergi ke masa lalu. Namun karena bahan bakar itu yang hanya sedikit, membuat Terang hanya bisa melakukan satu kali perjalanan saja. Di mana Bulma meminta kepada Terang untuk pergi ke masa lalu untuk meminta bantuan kepada para Z-Factor untuk bisa mengalahkan musuh yang berada di masa depan ini. Baru saja mereka mengobrolkan tentang musuh tersebut, tiba-tiba ada sebuah lebaran besar yang terjadi di tempat itu dan ternyata pelakunya adalah makhluk tadi. Nah, di sini nampak kalau makhluk tersebut telah berhasil menangkap Bulma dan kemudian membunuhnya di depan mata Terang. Terang yang tidak bisa melakukan apa-apa saat ini, dia pun hanya bisa melarikan diri dan berharap kalau dia bisa meminta bantuan kepada Goku dan juga teman-teman agar bisa membantunya mengalahkan musuh itu. Kemudian scene berpindah ke masa kini, kita akan diperlihatkan Goku, Goten dan juga Cici yang akan segera memanen selada. Di sana juga ada Piccolo yang akan membantu Goku untuk memanen selada. Mereka berdua segera memanen selada itu sambil berlomba siapakah yang bisa memanennya lebih cepat. Kemudian Krillin juga datang ke tempat tersebut di mana dia memberitahu Goku kalau saat ini Vegeta sedang berlatih di tempat virus. Hal itu pun membuat Goku sontak langsung mengecek aura ki milik Vegeta dengan menggunakan jurus Sun Kanido. Ketika merasakan aura ki Super Saiyan Blue milik Vegeta, Goku pun segera berpindah ke sana dan meninggalkan pekerjaannya. Sontak hal itu pun membuat Cici menjadi sangat marah kepada Krillin karena ulahnya membuat Goku saat ini pergi. Dia pun menyuruh Krillin untuk menggantikan Goku memanen semua sayurannya. Di sisi lain, Goku yang telah sampai ke tempat virus sontak memberikan hasil panennya kepada virus. Virus pun segera memakan hasil panen alias sayuran milik Goku dan nampak dia sangat menyukainya. Kita cek kondisi dari Terang yang saat ini sedang berlari dan segera memasuki sebuah gudung. Di sana ternyata Terang menemui Mai yang sudah dewasa. Nampak kalau Mai saat ini memiliki fisik yang sangatlah cantik. Kemudian Mai bertanya di manakah Bulma. Di sini Terang hanya bisa menjawab kalau Bulma telah mengorbankan dirinya demi dirinya bisa melarikan diri dan dia hanya membawa bahan bakar untuk mereka bisa pergi ke masa lalu. Kemudian kita akan diperlihatkan 4 begajul yang saat ini sedang memakan ramen dengan sangat lahap.
Kemudian Goku bertanya kepada Virus kenapa Virus sangat ketakutan ketika bertemu dengan Zeno sama. Di sini Virus pun mengatakan kalau dia adalah sosok yang sangatlah mengerikan, di mana dia bisa menghapus ke-12 alam semesta dengan sangatlah mudah. Walaupun dia tidak bisa bertarung, namun dia memiliki kekuatan penghapusan yang begitu mengerikan. Dahulu kala diceritakan kalau alam semesta berjumlah 18, namun karena ada yang membuat Zeno marah, membuat Zeno menghancurkan ke-6 alam semesta. Kita cek lagi Geodisi Trunks yang saat ini sedang memakan makanan sebelum mereka pergi ke masa lalu. Setelah memakan makanan tersebut, mereka pun segera melakukan perjalanan untuk segera menuju ke Capsule Corporation untuk menggunakan mesin waktu. Namun mereka melakukan perjalanan secara mengendap-endap agar tidak ketahuan oleh makhluk tadi. Walaupun begitu, nampaknya keberadaan mereka berhasil dilacak oleh makhluk tadi, di mana Trunks mencoba untuk melawan makhluk itu, namun dengan mudah makhluk itu mampu untuk mengalahkan Trunks. Kemudian Mai juga maju untuk mengalihkan perhatian dari makhluk tersebut agar Trunks bisa menggunakan mesin waktu dan pergi ke masa lalu. Namun di sini makhluk tersebut malah menembakkan sebuah tembakan laser kepada Mai yang membuat Mai terlempar sampai membuatnya pingsan. Kemudian makhluk tersebut pun menunjukkan wujudnya, di mana wajah dari makhluk tersebut wajahnya sangat mirip dengan Goku, di mana makhluk tersebut bernama Black Goku. Nah, di sini nampak kalau Trunks sangat sedih melihat kematian dari Mai, namun dia tak mau berlarut dalam kesedihannya. Dia tak mau pengorbanan dari ibunya dan juga Mai sia-sia. Di mana Trunks yang menyadari kalau Black masih belum mengetahui tempat dari mesin waktu, dia pun berniat untuk segera mengalihkan perhatiannya. Kemudian Trunks segera berubah menjadi Super Saiyan untuk bertarung melawan Black. Walaupun telah berubah menjadi Super Saiyan, di sini Black mampu mengalahkan Trunks dengan begitu mudahnya. Di saat Black berniat untuk menghabisi Trunks dengan menggunakan sebuah bola energi, di sini Trunks segera melemparkan pedangnya dan mengenai bola energi itu sampai meledak. Kemudian Trunks segera menembakkan jurus Masenko untuk mengalihkan perhatian dari Black. Setelah berhasil membuat Black teralihkan, di sini Trunks pun segera melarikan diri dari tempat tersebut. Dan ternyata Trunks pergi ke lab ibunya dan segera pergi menggunakan mesin waktu. Nah, di sini Black segera mencari keberadaan Trunks dengan merasakan aura Ki-nya. Ketika Trunks muncul di belakang Black, Black segera menembakkan jurus Kamehameha. Namun mesin waktu milik Trunks lebih cepat yang membuat Kamehameha milik Black pun gagal untuk mencegah Trunks kembali ke masa lalu. Nah, di sini Black sudah tidak bisa lagi untuk merasakan aura Ki milik Trunks, yang mana Trunks seperti lenyap di telan bumi. Sementara itu nampak kalau Trunks telah masuk ke ruang dimensi, dan dia pun sangat berharap kalau dia bisa bertemu dengan Goku dan juga yang lainnya untuk bisa membantunya mengalahkan Black.
Nggak lama kemudian, akhirnya mesin waktu itu telah berhasil sampai ke masa lalu. Nampak Terang kecil pun kaget melihat ada seseorang yang datang. Nah, saat ini Terang kecil melihat kalau Terang dewasa saat ini sudah pingsan akibat dia yang kelelahan. Melihat ada tulisan Kapsul Corporation di sini, Terang pun segera memberitahu Bulma, yang membuat Bulma langsung datang untuk segera memeriksa apa yang terjadi. Kemudian Bulma yang panik segera memberitahukan semua ini kepada Vegeta yang saat ini sedang berada di tempat Whis. Untuk membuat Goku bisa menggunakan jurus teleportasinya, di sini Terang segera berubah menjadi Super Saiyan. Kemudian Goku yang sedang berada di planet virus akhirnya bisa merasakan ki milik Terang dan dia pun segera menggunakan jurus Shunkan itu. Tak lupa di sini Whis dan juga Virus juga ikut untuk mengetahui apa yang sedang terjadi saat ini. Di sisi lain, Black yang tidak bisa menemukan keberadaan dari Terang, dia pun bersikap seperti ODGJ dan mengamuk tak jelas. Kemudian dia pun segera menghancurkan bangunan yang berada di tempat tersebut, walaupun bangunan-bangunan itu sudah hancur dari tadi. Kembali ke masa kini, kita akan diperlihatkan Goku yang pergi ke tempat dari Dewa Karin, di mana dia mengambil beberapa kacang senzu dari tempatnya. Kemudian setelah Terang diberikan kacang senzu, akhirnya dia pun bisa sadar. Namun ketika Terang telah terbangun, dia pun melihat wajah Goku dan menganggap kalau Goku adalah Black. Melihat hal itu membuat Terang menjadi sangat marah dan dia pun melancarkan sebuah pukulan kepada Goku yang membuat semua orang menjadi terkejut. Dan alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.